Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum perkawinan Islam di Indonesia. Saya, Fatraya Asarhimsyah, Magister Hukum Islam, dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum apabila dilakukan secara sah. Dari peristiwa hukum ini juga lahir peristiwa-peristiwa hukum lainnya, seperti hukum hak dan kewajiban bagi suami istri yang sah, hukum hadonah, dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian di kemudian hari, hukum kewarisan yang terjadi saat salah satu pihak meninggal dunia, dan lain sebagainya. Di sisi lain, perkawinan juga merupakan ibadah terpanjang yang dilakukan oleh manusia, karena segala tidak tanduk kebaikan sepanjang perkawinan, sekecil apapun, dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu, perkawinan disebut sebagai penyempurna agama, dan mengetahui seputar perkawinan yang sah secara agama dan legal secara hukum negara menjadi kewajiban. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh atau wat'i. Namun, menurut arti majazi, nikah ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri dengan lafaz inkah atau pernikahan dan tazwij atau perjodohan. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa yang disebut perkawinan adalah perjanjian atau akad yang mengandung kata inkah, yakni pernikahan, dan tazwij atau perjodohan, sehingga karenanya menjadi sebab kehalalan hubungan seksual antara suami dan istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun menurut kompilasi hukum Islam, Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari dua definisi ini, kedua regulasi menyebutkan dan menyepakati bahwasanya pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dan wanita secara lahir dan batin, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan mengandung unsur transendental, yakni harus berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan dengan tujuan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dasar hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia didasarkan pada 4 unsur, antara lain 1. Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran bertebaran banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan tentang urgensi perkawinan, tujuan perkawinan, bahkan hal-hal lain yang timbul dari adanya perkawinan itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan untuk berketurunan. Dapat kita temui pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, Quran Surat Yasin ayat 36, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dan Quran Surat An-Nahl ayat 72. Sedangkan tujuan perkawinan untuk kedamaian dan ketentraman hidup dapat kita temui pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Quran Surat An-Nur ayat 32. Adapun dasar hukum perkawinan Islam di Indonesia yang kedua terdapat dalam hadis, sebagaimana hadis populer berikut ini. An Abdullah bin Mas'ud qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab
Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini termaktub dalam dua kitab Sahihain. Berdasarkan hadis ini menganjurkan kepada para pemuda yang telah mampu untuk melakukan perkawinan agar segera melakukan perkawinan. Karena perkawinan dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Namun, apabila belum dapat melakukan perkawinan, maka para pemuda dapat dianjurkan untuk melakukan puasa karena puasa juga bernilai sebagai perisai. Dasar hukum perkawinan yang ketiga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan tetap harus melihat terhadap hukum agama yang dianut serta kepercayaan yang dimaksud dalam undang-undang yang lain, dan tiap-tiap perkawinan baik yang dilakukan oleh umat muslim ataupun umat yang beragama lain harus dicatatkan melalui lembaga yang telah ditentukan. Bagi umat Islam dapat dilakukan pada kantor urusan agama, sedangkan bagi agama lain dapat dicatatkan di kantor catatan sipil. Dasar hukum perkawinan Islam di Indonesia yang terakhir termaktub dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 2 menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya adalah asas-asas dalam perkawinan. Yang dimaksud dengan asas di sini adalah prinsip yang dianggap mendasar dan fundamental dalam hukum perkawinan itu sendiri. Setidaknya ada 7 asas dalam perkawinan. Yang pertama adalah asas membentuk keluarga bahagia dan kekal. Asas ini merupakan asas filosofis dalam tujuan perkawinan. Oleh sebab itu, asas ini mempengaruhi definisi, bentuk, serta tujuan perkawinan itu sendiri. Berdasarkan pada asas ini, maka setiap bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal tidak bisa dibenarkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. 2. Asas monogami. Hukum perkawinan Islam di Indonesia menganut asas monogami dan bukan poligami, juga bukan poliandri. Prinsip ini kemudian terefleksikan pada pengaturan dan pembatasan poligami hanya sebagai kebolehan yang diberikan pada keadaan-keadaan tertentu. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam mengatur pengadilan agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau pasal 57 kompilasi hukum Islam, yaitu pengadilan agama dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tentunya, apabila kondisi ini
diiringi dengan rasa keberatan dari suami, sehingga ia boleh melakukan poligami dengan aturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh agama dan negara. 3. Asas kedewasaan. Kedewasaan bisa didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang cukup matang, baik secara fisik maupun psikis. Dalam literatur fikih, tidak disebutkan secara tegas mengenai batasan usia yang dapat disebut dewasa. Namun dikenal istilah baligh sebagai tanda munculnya kedewasaan. Dan pada perkembangannya, pendapat ini direinterpretasikan oleh para ulama dan cendekiawan muslim modern dengan batasan-batasan usia tertentu. Dalam kaitannya dengan perkawinan, kedewasaan berarti kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan perkawinan. Kedewasaan fisik juga berarti kematangan reproduksi, karena salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki keturunan untuk regenerasi penerus agama dan bangsa. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Di bawah ketentuan usia ini, maka perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu harus memenuhi dispensasi perkawinan yang diajukan kepada pengadilan agama. 4. Asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian merupakan tindakan yang halal namun sangat dibenci oleh Tuhan. Asas ini mendorong adanya sikap mereduksi dan meminimalisir perceraian. Di sini negara mengambil alih fungsi pengawasan atas perceraian. Perceraian harus dilakukan di depan negara. Dalam hal ini diwakili oleh pengadilan agama. Mekanisme ini lebih bisa menjamin perlindungan perempuan dan juga sekaligus anak-anak. Karena dengan cara ini, resiko perceraian semena-mena tentu lebih bisa diminimalisir. Kepastian hukum bagi perempuan dan anak-anak akan status hukum mereka, termasuk bagaimana jaminan aturan berbagai hal terkait hak kewajiban pasca cerai juga akan lebih bisa diawasi. 5. Asas perkawinan harus dicatatkan. Aturan ini bertujuan untuk mendorong ketertiban administrasi perkawinan, melindungi martabat dan kesucian perkawinan, melindungi dan menjamin kepastian hukum perkawinan terutama ketika terjadi kelalaian dan pelanggaran hak serta kewajiban dalam perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, di mana masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, sehingga apabila terjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab dari salah satu pihak, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum. 6. Asas sukarela. Asas sukarela berupaya untuk mereduksi adanya tindakan-tindakan yang mengandung unsur pernikahan secara paksa yang ada di masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 16 Ayat 2 menyatakan, bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata, baik dengan tulisan, lisan, atau isyarat. Tapi dapat juga berupa diam, dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 7. Asas kebebasan memilih. Asas ini membuka ruang bagi kedua belah pihak, baik calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, untuk dapat secara aktif menentukan pilihan pasangannya. Hak ini direalisasikan dalam bentuk aturan yang memastikan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menegaskan persetujuannya baik secara tulisan yang dilakukan melalui pengisian form N yang disediakan oleh KUA maupun secara lisan yang biasanya dipastikan oleh pihak kepala KUA
dalam proses akad nikah ataupun proses pendaftaran pernikahan. Selanjutnya, agar tujuan perkawinan bisa tercapai dan agar perkawinan menjadi sah menurut hukum Islam, maka diperlukan adanya rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara sempurna. Rukun sendiri merupakan unsur yang harus ada untuk keabsahan suatu perkara, dan unsur tersebut termasuk dalam rangkaian prosesi ibadah tersebut. Contohnya, adanya mempelai laki-laki dan perempuan pada saat prosesi perkawinan berlangsung. Sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar hal yang akan dilaksanakan bisa terlaksana dengan baik. Berbeda dengan rukun, apabila rukun berada dalam satu prosesi ibadah, maka syarat harus dipenuhi sebelum melakukan prosesi ibadah tersebut. Contohnya adalah keislaman, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan satu paket yang tidak dapat dipisah. Setiap poin-poin rukun yang ada masing-masing memiliki syarat-syarat sahnya tersendiri. Oleh sebab itu, tanpa terpenuhinya rukun-rukun, maka pernikahan seseorang akan dianggap batal. Dan tanpa terpenuhinya syarat-syarat, maka perkawinan seseorang menjadi tidak. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 14, rukun perkawinan terdiri dari 5 macam, yaitu 1. Adanya calon suami, 2. Adanya calon istri, 3. Adanya wali nikah, 4. Adanya 2 orang saksi, 5. Ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat sah perkawinan. Bagi calon suami, 1. Calon suami beragama Islam. Yang kedua, terang atau jelas bahwa calon suami betul laki-laki secara hakiki. Maksudnya bukan transgender ataupun semacamnya. 3. Orangnya diketahui dan tertentu. Maksudnya adalah orangnya dikenal. 4. Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri, yakni bukan mahramnya. 5. Tidak termasuk dalam larangan perkawinan. Misalkan, calon suami dalam keadaan ihram, atau calon suami telah memiliki 4 orang istri yang sah. 6. Calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan tersebut. Syarat sah perkawinan bagi calon istri: 1. Calon istri beragama Islam. 2. Terang bahwa ia wanita secara hakiki, bukan transgender dan dapat dibuktikan keotentikan identitasnya. 3. Wanita itu diketahui orangnya. 4. Halal bagi calon suami atau bukan mahramnya. 5. Bukan termasuk dalam larangan perkawinan. Misalkan, calon istri masih dalam keadaan beriddah dari perkawinan yang sebelumnya, atau calon istri termasuk saudara sesusuan dan lain sebagainya. 6. Tidak dipaksa. Syarat sah perkawinan bagi wali: 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki. 3. Baligh. 4. Berakal. 5. Tidak dalam keadaan dipaksa. Dan 6. Tidak sedang dalam kondisi ihram haji. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 20 ayat 2 menyebutkan wali terdiri dari 1 wali nasab dan 2 wali hakim. Yang dimaksud dengan wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Sedangkan wali hakim yakni seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Dalam hal ini biasanya diwakilkan oleh petugas P3N. Kedua jenis wali tersebut harus berurutan. Artinya, kebolehan wali hakim menjadi wali perempuan apabila wali nasab tidak ada ataupun berhalangan secara syara. Wali nasab terdiri dari 4 kelompok. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas,
seperti ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Wali hakim diperbolehkan mewakili wali nasab dengan ketentuan: yang pertama, wali nasab tidak ada. Yang kedua, wali nasab tidak mungkin hadir ketika akad perkawinan. Ketiga, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya dengan berbagai alasan. Keempat, wali nasab dianggap gaib. 5. Wali nasab aldol atau wali nasabnya ada namun enggan menikahkan calon mempelai perempuan. Selanjutnya, syarat sah perkawinan bagi saksi. Saksi harus terdiri dari 2 orang laki-laki dengan syarat muslim, adil, akil balik, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Karena apabila terjadi persengketaan atas perkawinan tersebut, maka saksi akan dipanggil untuk dimintai kesaksiannya melalui apa yang dia lihat dan melalui apa yang dia dengar. Dan syarat sah perkawinan yang terakhir ada pada akad nikah. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul tanpa berjeda. Ijab merupakan penyerahan dari pihak pertama, yakni wali, sedangkan qabul merupakan penerimaan dari pihak kedua, yakni calon suami. Materi dari ijab qabul tidak boleh berbeda, misalkan berbeda nama antara mempelai perempuan yang disampaikan pada ijab dan berbeda dengan yang disampaikan pada saat qabul. Selanjutnya, ijab dan qabul menggunakan lafaz yang jelas dan terang, serta dipahami kedua belah pihak termasuk saksi. Tidak boleh mengandung pembatasan waktu karena perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, ijab dan qabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa terputus walau sesaat. Demikianlah materi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.